Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa bersama teman-teman kelas 8B dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga selama 40 menit ke depan kita bisa belajar bersama, saling kolaborasi atau saling kerjasama gitu dalam proses pembelajaran ini. Dan jangan lupa gitu ya, saya sering ngasih motivasi untuk tetap semangat dalam belajar gitu. Meskipun teman-teman di sini hanya beberapa orang gitu ya, setengahnya juga enggak gitu ya, sebagian gitu ikut AMPK. Silakan gitu teman-teman tetap semangat gitu, jangan sampai tadi siapa yang enggak bantuan mengejar skor apa, nah itu silakan teman-teman, bukan artinya teman-teman nggak mau sama gitu, tapi silakan teman-teman ajak lagi gitu ya temannya si Raka itu supaya semangat lagi gitu dalam belajar. Karena tetap gitu ya, meskipun kita semangat sendiri tapi tetap suasana di kelas itu lebih penting gitu, bahkan berpengaruh sekali gitu dalam proses pembelajaran. Jika teman-teman nggak nyaman gitu, misalkan dalam kelasnya gitu ya, itu dalam proses pembelajarannya pun teman-teman nggak bakal nyaman gitu. Yang keinget pengen pulang, pengen istirahat. Jadi kita saling kerjasama, kita saling kolaborasi dalam pembelajaran. Kali ini kita akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Kira-kira apa yang disebut dengan teks laporan hasil observasi? Kau silakan baca dulu. Teks laporan itu apa? Ada yang tahu laporan apa? Tulisan. Laporan tulisan. Baik. Apa? Memberitahu. Apalagi apa? Observasi dan melaporkan. Teman-teman kan sering ikut upacara ya. Nah, biasanya di upacara kan biasa lapor upacara akan segera dilaksanakan. Berarti udah siap gitu kan melaksanakan upacara. Nah, begitupun dengan teks laporan. Ini tuh teks, berarti teksnya udah ada kan? Teksnya, tugasnya udah ada. Apa yang harus dilaporkan? Misalkan laporan apa gitu yang hasil observasi. Nanti teman-teman melaporkan atau memberitahukan sebuah hasil observasi. Observasi itu apa? Observasi pengamatan. Apalagi analisis. Nah, apa ini? Pengamatan dan observasi terlebih dahulu gitu kan? Gak mungkin kan kalau misalnya teman-teman melaporkan sebuah berita tapi gak tahu beritanya apa. Misalkan lapor misalkan lapor apa gitu kan? Berarti sebelum melaporkan teman-teman harus tahu dulu apa yang menjadi pengamatan teman-teman. Itu misalkan contohnya teman-teman pulang sekolah, terus di depan meja itu ada mobil terguling misalkan, itu benar nggak? Benar berarti. Nah, berarti teman-teman observasi, mengamati kira-kira apa sebabnya bisa mobil itu terguling misalkan. Oh, ternyata supirnya ngantuk misalkan dan sebagainya. Terus dari yang lain ada lagi. Nah, di sini misalkan apa
hasil observasi yang saya amati ternyata diakibatkan oleh supir yang mengantuk. Terus dari kamu siapa? Sapira. Alvira. Dari Alvira misalkan mengamati, oh ternyata truk itu bisa terguling karena ambruknya jalan dari desa tersebut, misalkan di depan desa tersebut. Itu kan ada dua perbandingan, gitu kan? Nah, sekarang gunanya observasi ini untuk menentukan bahwa mana yang menjadi informasinya yang lebih fakta dan juga mana yang lebih hoax, gitu ya. Masuk, misalkan tadi kata apa? Katanya itu supir truknya ngantuk. Ternyata tidak benar, misalkan kenapa? Karena supirnya juga nggak ngantuk, misalkan karena siang misalkan kejadiannya itu. Nah, terus dari Alpira karena emang jalan tersebut ambruk misalkan. Nah, itu benar, kenapa? Karena jalan tersebut emang nggak kuat untuk muatan yang berat, misalkan kan itu mobil truk gitu kan yang gitu. Jadi itu teman-teman, gunanya observasi itu untuk melaporkan sebuah informasi itu penting supaya kita tahu mana dampak kejadian atau kecelakaan atau mungkin bencana apa gitu ya. Silahkan kita tahu. Sekarang kan misalkan kasih tugas begini, nah silahkan teman-teman observasi dulu, cari tahu kan, observasi dulu. Misalkan kamu udah kebayang kamu gimana? Mau iklan apa gitu? Kebayang mau ke warung atau ke mana? Oh, tukang bakso. Nah, tukang bakso berarti kan perlu observasi kan, pengamatan atau observasi itu menanyakan kan, man kira-kira aman dagang bakso apa? Mungkin kan Alvira kan siapa? Jadira tiba-tiba Jadira misalkan, oke guys silakan beli bakso ini, di sini terdapat bakso iga. Ternyata nggak ada bakso iganya. Nah itu berarti tidak observasi dulu, tidak mencari tahu dulu. Jadi ini saling berhubungan gitu antara teknik observasi terus nanti sama materi iklan gitu. Sebelum kita mengiklankan sebuah produk ya barang, harus observasi dulu, cari tahu dulu dari barang tersebut, lalu laporkan gitu di iklan tersebut atau dalam sebuah poster. Silakan berdiri semuanya. So ini keliling sini, ini kamu sini, Aris. Nah semuanya. Kamu baris sudah. Tapi ini apa yang kita kita saling tatap-tatapan. Oke, oke saya di sini. Ya. Ini sini. Jaga jarak ya. Speakingnya ekspresif tapi gak boleh sama teman-temannya. Tahu gak yang ini? Itu. Nah, jadi misalkan dari sini ekspresinya ini, langsung ke kamu. Kalau yang lain mah, kalau belum ada kamu, tetap aja kamu sini. Itu, sok, ayo. Di sini. Maju ke sini nanti. Lihat contoh ada. Oh. Nah, kan gitu ya, tepungnya kita sok. Nah, dan pakaian saya dulu misalkan. Kamu langsung kayak tapi kalau kayak yang sama kayaknya. Pokoknya kalau bagian kamu berarti nggak kayak jalan sini, tapi nggak kayak. Salah apanya? Salah. Oh jadi gini lagi, yang berarti kepaham itu soal ulangi kayaknya sih percakapan dulu. Bebas ekspresinya mah. Oh kayaknya. Tuh 2, 3.
kontribusi dan juga partisipasinya. Siap periksa.